Sebelum kita memulaikan pelajaran kita, kelemah lembutan dalam cawan lebur. Mari kita berdoa sejenak untuk mengundang Roh Kudus. Bapa kami yang di sorga, terpujilah namamu. Terima kasih Engkau telah memimpin, memberikan berkat pada kami hingga berkumpul di saat ini dapat mendiskusikan Alkitab, mendiskusikan kelemah lembutan untuk membawa kami lebih dekat padamu. Kiranya Engkau memberkati kami semua, baik panelis ataupun yang mendengarkan di Zoom ataupun di Facebook, mendapat berkat bagi kami semua. Terima kasih, kami serahkan dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Oke, saya lepas masker dulu ya. Jadi kalau kita lihat pelajaran pekan ini, sebelumnya saya mau promosi sedikit dulu untuk Tumoto Imperium. Kami telah memiliki satu aplikasi Tumoto Imperium SDA C atau Tumoto Imperium SDA Church. Saudara-saudara dapat install itu di Android ataupun iPhone Anda, bisa ke App Store atau ke Google Play Store. Jadi di dalam aplikasi ini Anda dapat melihat banyak berita, kegiatan-kegiatan Tumoto, ataupun acara gereja, juga dapat belajar sekolah sahabat di sini. Jadi Anda dapat membuka aplikasi ini, login, masukkan email Anda, juga Anda dapat pergi nanti ke bagian berita. Di situ Anda akan mendapatkan pelajaran sekolah sahabat setiap hari. Di situ pun Anda dapat berdiskusi, memberikan komentar, menjawab pertanyaan, dan lain sebagainya. Kiranya ini dapat menjadi berkat bagi kita semua, baik anggota Jemaat Tumoto ataupun saudara yang dimanapun berada. Baik, kita lanjut. Untuk pelajaran pekan ini, pelajarannya ayat temanya dalam Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Orang yang lemah lembut. Melalui satu pekan ini, kita akan mempelajari apa hubungan antara penderitaan dan kelemah lembutan. Bagaimana kita bisa memperoleh kelemah lembutan itu? Bagaimana itu telah dipraktekkan oleh para nabi-nabi, para bapak-bapak kita terdahulu, dan bagaimanakah kelemah lembutan hati bisa menjadi kekuatan dan bukan kelemahan bagi orang Kristen. Sepanjang minggu ini kita memang telah mempelajari bagaimana ini suatu hal yang memang dituntut dari orang Kristen. Tetapi saya yakin dan percaya banyak hal-hal dari yang kita bicarakan ini bagi orang luar atau dunia itu merupakan kelemahan. Merupakan kelemahan. Bagaimana kita menyikapinya dan bagaimana kita melihat pengalaman dari pendahulu-pendahulu ya tentang ini. Mungkin kita bisa mulai dari narasumber pertama kita dari Ketua Michael Mangual untuk memberikan sedikit rangkuman setengah dari sekolah sahabat kita pekan ini sebelum kita mendiskusikan pertanyaan atau komentar lainnya. Kami persilakan. Terima kasih selamat sahabat bagi kita semua yang telah hadir baik di Zoom maupun di mimbar di sini di studio kecil. Baik, terima kasih untuk waktu yang diberikan dan pelajaran yang indah yang kita telah pelajari minggu ini dan merupakan pelajaran ke-10 ya dari rangkaian setelah pelajaran-pelajaran 9 pelajaran sebelumnya, bahkan dikatakan bahwa ada teorinya bahwa pelajaran ini adalah untuk
ujian Tuhan untuk reveal, untuk merubah. Ada 7, dikatakan 7 teori. Dan salah satunya adalah dikatakan bahwa pencobaan ini tentu untuk merubah kita, mengubah kita. Nah, di pelajaran yang minggu ini, kalau tentu kita sudah pelajari, di situ ada cerita mengenai Musa, Yusuf. Saya coba baca detail di situ. Kalau kita lihat berapa kali Musa sujud. Ya, ketika dia berhadapan dengan kesulitan-kesulitan itu, dia sujud. Apa namanya? Kayak jatuh gitu ya. Saya kurang tahu tepatnya persisnya. Tapi ini mungkin dia kalau orang, mohon maaf, kalau saudara-saudara kita dari Muslim itu kan berdoa sujud, ya kan? Saya kurang tahu. Saya sendiri sujud baru 2 kali saya pengalaman, karena memang berhadapan dengan situasi yang sangat sulit, yang kita udah nggak bisa itu, akhirnya sujud. Memang sujud aja gitu loh di tempat tidur, gitu, mau ikut-ikut. Oh iya, mau ikut-ikut gitu ya. Tapi ada dampaknya juga gitu ya. Terus saya coba lihat juga, saya coba selami kira-kira sujud yang mereka lakukan itu kenapa? Apa karena takut atau karena takjub kepada Tuhan? Sudah lama kita tentu juga pelajari Tuhan yang sangat mulia gitu ya, gambaran-gambaran Allah yang sangat mulia dan membuat orang takjub gitu, dan kemuliaannya itu seperti apa sih? Apakah dari mana kita bisa lihat kemuliaannya? Apa kita lagi jalan-jalan di alam, atau saya coba bayangkan, oh kalau di mall gitu yang terang benderang gitu kan, tempat yang mulia, atau di alam, atau di tempat-tempat yang sulit. Saya coba selami. Nah, ketika kita mengalami kesulitan-kesulitan itu, baru kita bisa merasakan kemuliaan Allah. Betul-betul kita ke mall berapa kali juga belum kelihatan gitu ya kemuliaan Allah. Kita banyak kalau kita melawat orang yang sakit, orang yang susah, orang kematian, kita bisa lihat kemuliaan Tuhan di situ. Ya. Tapi ketika kita sendiri mengalami, itu betul-betul. Nah, hal ini juga dialami oleh Yohanes. Yohanes ketika dia menulis buku kitab Wahyu, dia mengalami hal yang sama. Dia bahkan menangis seolah tidak ada jawabannya. Ada di dalam Yohanes 4:5 itu. Penuntun kepada 7 meterai. Nah, kesulitan ini adalah gambaran dari pemeteraian Allah. Ya, kita akan dimeteraikan, berubah dengan pimpinan Tuhan, tuntunan Roh Kudus, dan itu yang membuat Yohanes takjub. Waktu dia menangis, dia lihat gambaran itu bahwa Allah Bapa memberikan gulungan, ya, yang ada 7 meterai. Gulungan itu apa? Gulungan itu adalah dikatakan bahwa secara summary-nya bahwa gulungan itu adalah mewakili kitab Wahyu dan buku misteri Allah. Misteri Allah. Nah, ini adalah jawaban dari bagaimana orang yang menghadapi kesulitan tapi bisa senyum. Maksudnya bukan senyum, apa sih yang dikatakan lemah lembut. Pasti ada rewardnya, dia bisa lemah lembut itu kan pasti ada rewardnya. Kalau dia tidak lihat harapannya, pasti ya frustrasi, bisa gila. Tapi karena dia lihat ada rewardnya, ada jawaban dari misteri Allah, kita bisa lihat misteri Allah di dalam Alkitab. Dan itu adalah jawaban-jawaban dan penghiburan bagi kita semua. Itu yang baru Yohanes bisa berikan kitab itu dan membuka bahwa masalah dosa ini akan bisa diatasi dan sudah dikalahkan oleh Yesus naik ke surga. Apa yang dilakukan oleh Yesus di surga sekarang ini mengantarai kita, itu menghibur kita yang terjadi. Tidak ada yang bisa lolos dari kesulitan ini.
dan hanya harapan itu yang membuat kita bisa senyum. Nah, nanti saya bisa share satu pengalaman nanti waktu Pasti, tanya jawab silakan. ya. Menarik Pengalaman pasti. yang karena kalau kita nggak ngalamin agak sulit memang. Nanti waktu mengalami dan masing-masing akan alami kemuliaan itu ya. Dan itu yang membuat kita berubah. Terima kasih. Mungkin itu summary dulu. Nanti pengalamannya yang lain dulu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini saya baru, secara pribadi saya baru dapat ini. Bagaimana akhirnya koneksi dari hope itu terhadap bagaimana kita bertahan dengan lemah lembut. Tanpa hope bagaimana orang bisa bertahan artinya ya. Dan kita ini sudah dilengkapi oleh semua janji-janji. Hope seharusnya itu bisa memperlengkapi kita menjadi lemah lembut. Oke, terima kasih banyak. Ini membuat saya lebih terbuka lagi secara pribadi. Bagaimana hope itu bisa membuat kita ketika di dalam cawan lebur itu malah merasakan kemuliaan Tuhan. Cuman kan itu sangat berat ya, maksudnya secara real life. Malah kalau boleh saya bilang di mayoritas Kristen pun secara real life, apakah memang kita bisa melihat kemuliaan Allah di dalam kesusahan? Itu kita sepanjang ini kita bisa diskusikan terus menerus. Bagaimana narasumber kita yang kedua, Ketua Alvin Paimanan, bisa memberikan rangkuman berikutnya. Ya mungkin poin aja ya, di awal-awal ini kita perlu define dengan benar apa arti kelemah lembutan, karena Alkitab memilih kata lemah lembut, dan terus terang di bahasa Inggris pun meekness itu suatu term yang jarang digunakan dalam, bukan yang istilah yang sering digunakan ya dalam kehidupan sehari-hari. Kita pun kalau Indonesia ditranslate lemah lembut, kita akan berpikir bahwa ini sebagai satu ciri atau selain dia weakness, tapi kita akan berpikir dia lemah lembut berarti lebih kepada karakter ya. Oh, orangnya lembut ya, orangnya lembut. Tapi kalau kita pelajari di sini, meekness itu sebenarnya lebih luas daripada seorang yang lemah lembut. Meekness adalah orang yang submisif berarti, ya kan? Dia ada kalau saya lihat sinonim atau meaningnya itu kan quiet, jadi cenderung orang yang diam, sering diam, gentle, easily imposed on, bisa diatur, submissive ya. Yielding, artinya orang yang berserah ya. Bahkan ada yang di sini overly compliant, jadi bisa diatur-atur lah. Ya dia mau ke kiri ya udah kiri aja. Jadi orang yang bukan yang mungkin kata antonimnya tuh orang yang orang yang excel, orang yang unggul, dan orang yang dominan gitu ya. Kalau ini orang yang submisif. Nah, tapi meekness ini jadi kalau kita cuma berpikir dia dalam kacamata kelemah lembutan, pelajaran kita menghubungkan meekness dengan bagaimana mendapat meekness, itu kan kita belajar di Harabu Kamis Jumat, sangat erat hubungannya dengan memiliki satu, tahu kenapa dia harus meekness, dua, pasti harus ada kerendahan hati gitu kan nanti kan. Tapi kalau kita cuma, makanya kita harus, lemah lembut bukan cuma karakter. Ntar kita pikir semua orang Jawa lemah lembut gitu kan. Padahal orang Jawa yang sombong banyak juga gitu. Maaf ya, orang Manado juga banyak yang sombong. Tapi bukan cuma karakter, tapi dia sebenarnya tentang, jadi kan orang lemah lembut dalam penderitaan. Kita berpikirnya, oke, lemah lembut. Sebenarnya bukan itu. Lebih luas daripada itu, bahwa bagaimana kita submisif kepada rencana Tuhan di dalam penderitaan tersebut. Iya kan? Kita mengerti bahwa ya ada big plan-nya. Jadi kita yielding tadi kan ya. Kita mau berserah bahwa dalam penderitaan ini kita tahu ada apa. Bukan karakter orangnya lembut gitu ya. Nah inilah yang jadi pelajaran pada saat ini. Dan memang kuartal ini lebih kepada kelemah lembutan di dalam cawan lebur itu ya, di dalam penderitaan. Tapi kan kalau kita lihat kualitas semuanya, tadi sudah disimpulkan 2 kali, memang seringkali
Lemah lembutan ini dipikirkan sebagai sesuatu yang lemah ya. Seringkali kita waktu masih kecil juga, mulai bergaul di luar rumah, tapi kita punya orang tua sering bilang, jangan terlalu lombongan aja, orang bikin suka, begitu kan ya. Jangan terlalu, karena benar juga kan ya, kalau kita we cannot stand up for ourselves gitu kan ya, nggak bisa speak up gitu. Kadang-kadang kita ya orang bikin suka, quote, take for granted atau enggak ngambil keuntungan dari kita. Nah itu mungkin itu is another topik, tapi saya rasa bagaimana itu topik yang menarik juga bahwa itu praktikal kita hadapi setiap hari. Bagaimana kita sebagai orang Kristen tetap menunjukkan kualitas kita seorang yang meekness gitu kan ya, lemah lembut, tapi in the same time mungkin juga kita harus bisa tetap dilihat sebagai orang yang memiliki prinsip gitu. Enggak. Saya yakin kalau semua umat Tuhan kelihatannya lemah juga tidak baik ya. Nah itu lemahnya itu gimana tuh ya. Ini mungkin bisa kita bicarakan nanti. Ada beberapa poin sih nanti, tapi mungkin saya kembalikan dulu. Oke, terima kasih. Jadi sebenarnya sepanjang pelajaran minggu ini, itu juga yang saya pikirkan. Bagaimana kita membedakan menjadi lemah lembut dengan menjadi orang yang lebih firm terhadap diri sendiri, terhadap orang lain, disiplin, supaya orang seperti tadi, we have to, secara lebih kasarnya, we have to defend ourselves dalam dunia yang penuh kegelapan lain ya. Sampai di level mana ini yang meekness ini, kelemah lembutan ini diterapkan kepada kita. Kita harus terapkan itu apakah di semua kejadian yang kita alami, atau spesifik ketika kita bicara tentang defending our faith. Apakah hal lain ketika kita dizolimi istilahnya ya, menderita tapi tidak terhubung dengan faith, kita harus melakukan ini juga. Seperti yang tadi, itu yang jadi pertanyaan. Apakah kelemah lembutan ini mencakup itu semua, jadi kita bagi orang lain kita terlihat lemah dia. Nah, gampang dibikin ini itu gitu. Atau bagaimana? Mungkin kita bisa langsung diskusikan aja. Kita ingat Musa. Musa itu kan dia bunuh orang Mesir ya. Untuk bela bangsanya dia bunuh. Itu militan ya, boleh dibilang militan. Karena mungkin bela agama, bunuh orang ya kan. Bela suku. Bela gitu. suku. Tapi dibilang dia paling sabar ya. Kok bisa? Sebelum dia jadi sabar kali. Iya. Itu gambaran juga. Kita kutip lagi Wahyu 5 ayat 5 dan 6. Itu Mike kasih dekat sedikit. Ya, Wahyu 5 ayat 5 dan 6, 5 ayat 5 dan 6 itu gambaran ketika Yohanes juga dia dengar, jadi di situ dikatakan tua-tua bilang, ada 24 tua-tua mendengar. Jadi mendengar ada singa Yehuda. Jadi itu penglihatan ya. Jadi tua-tuanya itu melihat ada singa dari Yehuda. Tapi begitu Yohanes nengok, dia dengar itu tua-tua bilang ada singa dari Yehuda, tapi begitu Yohanes tengok, domba. Yeah. Domba yang disembelih, lagi bukan cuma domba yang sudah disembelih. Itu adalah dua gambaran Yesus Kristus. Dia adalah untuk hukum, dia adalah singa dalam menerapkan hukum. Jadi kalau di kantor, bos, dia singa memang. Tapi at the same time, dia punya hati seperti domba. Karena apa? Untuk menyelamatkan. Jadi dia terapkan hukum itu untuk menyelamatkan, bukan untuk membinasakan.
dua karakter itu yang kita harus miliki untuk bisa, orang Kristen dikatakan bisa jatuh either side. Kayak kita lagi belajar naik kuda. Gitu. Pasti jatuh, entah jatuh ke sebelah kiri atau sebelah kanan. Sama di gereja kita bisa lihat seperti itu. Ada orang-orang yang, saya terus terang saya ada joke sedikit sama salah satu di sini. Ya jadi kita sama-sama Farisi. kalau bagian yang itu ya Farisi ya. Lihat orang bersalah kasih ingat. Tapi betul, kita perlu orang-orang seperti itu di gereja. Kita nggak bisa bilang, aduh dia terlalu. At the same time kita juga perlu orang-orang yang kasih karunia terus, gitu kan. Jadi menarik, saya kira how to we can stand gitu ya. Di kantor juga begitu dong. Yang salah ya salah gitu kan. Tapi yang dimaafkan tuh apa gitu tujuannya untuk merubah. Tidak lagi akan jadi seperti itu. Saya kira itu. Terima kasih. Bagaimana? Ada tambahan? Ya mungkin kita udah gabung-gabung nih ya, tapi tadi udah sempat singgung tentang Musa. Kalau di pelajaran hari Selasa dan Rabu, bahkan mungkin goes lebih ekstrim lagi ya, kalau Musa bagaimana dia orang udah berontak, dia masih Tuhan tolong, jangan kasih binasa orang, begitu kan? Jangan kasih masa. Padahal Tuhan sudah janji, kamu aja, saya besarkan kamu aja. Iya. Ini enggak usah ini. Sebenarnya Israel enggak habis kan, tapi dia tetap defend gitu. Dan itu kan kalau dibilang dia mau tes juga karakter Musa ini sesuai dengan, iya benar kan? Itulah dia berjuang dan itulah kasih karunia gitu kan ya. Dia selflessness ya. Bahkan melihat orang lain. Orang kita mungkin di kantor atau di gereja, kalau musuh kita udah kayak gitu, kita kapok biar supaya dia belajar. Tapi ini kan dia malah fight ya. Dia malah fight. Nah, itu kan itulah meekness, salah satu dari satu ciri atau kriteria dari meekness juga, bahwa mau berkorban, mau melihat dalam gambaran besar itu kasih karunia itu ya. Saya sih mau lihat secara umum bahwa meekness itu kita harus ingat bahwa kalau saya lihat sih ya kita harus ingat menggunakan meekness itu di saat yang tepat adalah ketika kita mengerti bahwa sebagai orang Kristen nomor satu kita dipanggil untuk menderita ya. Maksudnya itu kan makanya jikalau kamu ingin mengikut aku, kamu harus menyangkal dirimu dan pikul salib dan ikut aku gitu kan ya. Inilah bagian dari penyangkalan diri dan pengikut angkat salib itu kan. Apa sih penyangkalan diri? Menyangkal diri itu kan artinya kan kita sangkal diri kita yang diri alamiah, keinginan alamiah kita kan. Orang tempeleng kiri, keinginan alamiah balas gitu kan. Tapi kita harus sangkal. Orang marah kepada kita, keinginan alamiah kita adalah kita mau marah balik, tapi kita sangkal. Kita harus lemah lembut. Nah inilah kalau dia mengerti bagian dari apa yang sedang dia lakukan, tentunya dia bisa tentukan stance apa yang harus saya lakukan saat ini. Mungkin jadi singa saat ini atau sekarang saya jadi domba begitu ya. Kalau karena saya nggak percaya bahwa kita harus lemah lembut. Memang dalam tutur kata oke, kita harus lemah lembut tiap hari. Tapi di dalam di dalam pendirian dan di dalam bagaimana kita speak our mind gitu kan ya. Tetap harus ada juga kan. Banyak juga saya rasa contoh di Alkitab di mana ketika nabi-nabi Tuhan atau umat-umat tokoh Alkitab yang lain berjuang kan untuk melawan, menentang ketidakadilan ya, ketidakadilan. Tapi ada juga di saat-saatnya bahwa ya udah biarlah menderita, karena kalau di sini dibilang apa nih? Dia bilang bahwa di pelajaran hari Rabu bahwa dia bilang gini, tampaknya diam dalam penderitaan yang tidak adil adalah kesaksian yang lebih besar akan kemuliaan Allah daripada berusaha memperbaiki orang. Jadi ada situasi-situasi di mana ya penderitaan itu membawa kemuliaan bagi nama Allah lebih besar daripada kita mau fight back. Kita mau fight back. Kalau tadi menjawab pertanyaan Jailan mungkin ya, apa
gimana kita membedakan? Saya dapat ayat yang menarik di Pelajaran Rabu 1 Petrus 2 ayat 18-25 itu kan bicara tentang hamba-hamba ya, tunduk penuh ketakutan kata kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tapi juga kepada yang bengis. Nah ayat ini nih, ayat 19 kalau saya baca sepertinya berhubungan. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Saya ulang ya. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar, jadi dia sadar nih, dia tahu, sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Ya kan? Kalau dia fight back kan dia berusaha menghindari fight back itu seringkali berusaha untuk menghindari ketidakadilan kan, dan berusaha menghindari penderitaan. Tapi ada situasi ternyata di mana dia mengerti bahwa sadar bahwa ini kehendak Allah untuk dia menanggung penderitaan tersebut. Ya. Nah, bagaimana kita supaya bisa, saya rasa ini memang harus banyak berdoa dan Tuhan pimpin bahwa ya itu kan Rasul Paulus saat itu mungkin kalau dia berdoa dan dia melawan mungkin bisa saja dia lepas dari penjara. Yesus apalagi, ya kan dia cuma gerakan kelingking begini mungkin itu langsung jadi abu semua gitu kan. Tapi dia tahu penderitaan ini akan membawa kemuliaan pada Tuhan. Jadi ya harus sadar akan maksud Tuhan gitu ya. Iya, tes ya, dekat ya. Jadi ini yang menarik ya tadi sempat Tuh Alvin bilang kita harus lihat big picture-nya. Big picture-nya. Sekarang big picture-nya ya. Tadi dikatakan, saya tadi kutip Yohanes, dia lihat penglihatannya, bukan hanya dia lihat kemuliaan Allah, tetapi dia juga sedang, analoginya sedang mempersiapkan pesta. Kita ini kan pengantin wanita ya, gerejanya itu akan bertemu dengan Kristus, pengantin pria. Dan ini adalah pesta, sedang disiapkan. Nah, sekarang kita balik bertanya, apa pernah orang persiapkan pesta pernikahan? Pasti pernah, ya kan? So menikah semua. Posisi orang tua. Nah, di sini mungkin Audrey ada di situ yang online, orang-orang tua yang sudah pernah menikahkan anak. Ini tentu bukan hanya torang yang mau merit atau ini ada orang tua, dua pihak. Kita ingat waktu kita mau merit, waktu di gereja, so atur nih, papi mami dari mertua juga. So atur seragam-seragamnya kan senada. Dan pesta juga so diatur. Tiba-tiba papi di acara pesta muncul dengan jas yang ada motif Bugis di dalam. Jauh dari orang aduh, so di mimbar nggak mungkin mau suruh dia ganti kan? Ya, unik-unik yang terjadi itu kalau di pesta. Iya kan? Nggak mungkin so di mimbar suruh usir. Kemarin waktu kita interview mau berangkat ke Amerika, ini langsung pengalaman. Ini yang bisa baru pelajaran ini benar-benar tertanam. Pagi-pagi so lemas karena dari satu hari sebelumnya mau dapat nggak ini visa, ya kan? Pas antri kita itu terlambat 10 menit. Kalau 5 tahun lalu kita ingat antar Michelle, Dino kalau antri dikasih spendnya 2 jam kan, orang antri di luar kan. Ini 15 menit ditolak, 10 menit kosong gitu. Aduh, 8.15 kita di situ 8.25. Kita bilang lihat aja CCTV. Kita so di situ salah antri, kita bilang kita kira tunggu di sini, nggak tahu udah tetap tolak. Aduh, kita pas tengok ke belakang, baby so tutup mata, so berdoa, nggak tahu menangis kita, so mau marah, mau menangis, mau apa. Karena kalau mau ulang lagi interview, so tunggu 1 bulan. Pasti 1 bulan lagi tunggu kan, so lewat tanggal. Aduh, memang dari situ pulang, so kayak ada orang kematian. Debat sama di penjaga, nggak bisa, sama asisten yang orang Indonesia. Maaf, lewat 5 menit pun kita tolak 1 menit. Dia bilang, lihat aja kita so di sini. Waduh, padahal baru di depan ini, belum interview, baru mau masuk. Pulang.
Aduh, pokok di perjalanan emang sakit hati, bingung mau nggak. Terus malam telepon Michelle. Wah ini udah, dia juga kecewa. Udah bingung semua, terus kita bilang, Michelle mungkin bisa digeser waktunya dari tanggal 25. Aduh, dia bilang, Papa ini semua orang Amerika kan semua so atur kan. Semua so beli tiket, so pesan hotel, dia so. Dan dia punya suami bilang, this is for you, katanya. Ini orang bikin semua ini, kalau orang dengan orang so sering baku dapat. Ini orang dibikin untuk orang parents. Jadi makin sakit hati. Karena so kayak nggak ada solusi kan. Terus pagi, tengah malam itu kita ingat teman-teman. Oh ada yang di embassy dulu, Teti Siaan, yang The Seven. Langsung telepon. Dia bilang, oh itu lihat pendeta ke Sauli apa anak mantu. Si Iren, kita punya teman, Iren sama Ronald. Kan meninggal kemarin. Coba kontak dia. Malam-malam itu juga, kita mau malam, sejam 12 lewat. Jadi besok pagi kita tanya Iren. Lu ke Jalan Sabang aja katanya. Lu ke Jalan Sabang, dia punya anak. 2 kali ditolak interview, so interview tolak. Dia atur lagi Jalan Sabang, bisa dapat lagi interview lagi. Dan ketiga kali lolos. Itu anak menangis sampai itu konselor ganti, konselor yang lain yang interview dan lolos. Kita jadi semangat kan. Pagi-pagi langsung ganti baju berangkat. Atur sampai di sana, pendek cerita, itu ibu bilang, oh udah nggak bisa. Di cabang juga bilang, so nggak bisa. Kan dia apply sendiri, iya kan kita mau minta tolong gitu bang. Udah, so kecewa lagi nih. Tapi kelihatan profesional kan, kalau di Jalan Sabang tuh ada 3-4. Pas dia bilang, pas mau pulang, kita bilang, Bu, tapi ini kan saya sebenarnya telat visanya tuh cuma 1 minggu. Jadi baby udah lewat, udah habis, memperpanjang lewat 1 minggu. Kita 10 hari. Oh, kalau kayak gitu sih bisa. Yakin Ibu, saya nggak dapat waiver gitu bilang. Coba lihat paspornya. Dia buka. Sini, bayar 800.000 kan orang dua. Langsung bayar, yakin dapat. Dia apply. Kita tunggu sekitar Sarina jalan-jalan. Dia bilang, Pak, ini udah waivernya udah dapat. Tunggu aja 1 minggu, paspor kembali. Can you imagine ya? Ini summary-nya kenapa kita bilang? Kita bayangkan waktu kita pulang gitu, kayak lemas, rilis. Kita bayangkan Yohanes. Dia bisa lihat, ini pesta yang disiapkan untuk pengantinnya. Ini bukan orang tuanya. Pengantinnya yang mau datang, orang ini pengantinnya. Yang satu jauh nih, pengantin jarak jauh kan. Satu di surga, satu di bumi. Mau baku apa, so atur semua ini pesta. Semua harus hadir. Semua saudara harus hadir. Bukan cuma, bayangkan kalau kita telat, ya kan? Telat dalam iman mungkin ya. Telat bertobat. Telat bertobat. Jadi itu pengalaman baru kita bisa mengerti betapa orang tua kita yang ada di surga, mungkin ya kan, husband, ya kan. Bayangkan itu yang sedang dipersiapkan oleh Tuhan, sementara kalau orang bilang, mau ini nggak layak. Nggak bisa, yang nggak layak pun saudara, kalau orang mau merit, semua mau kaya miskin mesti datang, namanya saudara. Kalau boleh nggak bisa beli baju, orang belikan baju, iya kan? Anak, ini papa mama pas-pas doi gitu kan. Udah nanti beli. Jadi itu kira-kira gambaran yang harus kita miliki sebagai orang-orang tanda kutip orang yang mengerti kebenaran, bahwa ini keselamatan untuk semua. Kenapa Tuhan terlambat datang? Ya dia masih tunggu. Ini banyak saudara yang belum siap gitu kan. Dan nanti harapan akan satu pesta yang mulia itu, kita juga sekarang lagi bayang-bayangkan kan nanti ada acara pesta. Itu yang bisa bayangkan di surga, dia lagi tunggu orang mau pesta. Jangan berlama-lama, siapkan. Jadi orang juga, karena siap. Orang marah kalau nggak siap. Baju, so bilang pakai baju warna ini gitu. Jahit dari sekarang, jangan terlambat. Iya. Ini jadi kita jadi mudah untuk mengerti pelajaran-pelajaran di Wahyu yang sulit.
yang sangat boleh dibilang, dan dikatakan seluruh kitab Alkitab itu bertemu di kitab Wahyu. Dan kitab pergumulan bagaimana cara menerangkan ke orang. Dan Tuhan kasih pengalaman ini spesial supaya kita mengerti itu seven seals. Tapi kurang lebih Iya, seperti iya. itu ya. Itu Ya, terlalu terima panjang. kasih. Betul sekali, Ketua Mike. Jadi kalau saya bisa lihat, ketika kita sebagai orang Kristen melihat big picture-nya, seharusnya kita akan lebih lemah lembut terhadap pihak lain yang membutuhkan gambaran yang kita punya ini, hope Iya. yang kita punya Kan ini. mau pesta sama-sama. Mau pesta sama-sama. Nggak mungkin kan orang berkelahi terus nanti baku dapat di surga Betul. mau berkelahi. Itu juga yang kita pelajari di Jadi minggu ini. boleh marah, nggak teratur gini, tapi lemah lembut gitu. Harus lemah lembut. Jangan kena bunuh. Jangan malah orang lain ini Iya. malah lari karena orang Lari punya karena- ketidak lemah lembutan. Tuhan marah kan, dia mau undang kok. Ya, Iya ya, ya. Bahkan di sini juga ditekankan soal kadangkala seperti tadi yang Tuhan izinkan kita menderita dan Tuhan mau kita diam, menerima oleh karena ada orang lain yang akan terberkati oleh itu. Instead of kita melawan, memperlihatkan kehebatan kita, malah membuat orang lain lebih jauh. Tidak bisa ikut pesta dengan Tuhan di surga. Khususnya orang yang bermasalah dengan kita biasanya kan. Ketika ada orang bermasalah dan kita menunjukkan kehebatan kita, dia tidak akan lebih simpati kepada iman kita. Tidak akan. Jadi memang ini kita perlu mengerti big picture-nya untuk bisa lebih mengerti kapan kita harus berlaku. Bukan. Menurut saya, kenapa kita harus selalu lemah lembut? Kita harus lebih mengerti big picture-nya. Bagaimana? Ulang tadi. Hah? Ulang. Enggak, tambahan silakan tentang semua ini. Oke. Ya, kalau pelajaran hari Kamis ini dia sedikit menyinggung tentang batu karang dan perlindungan kita. Jadi bagaimana sebenarnya dia bicara dari sisi psikologis manusia ya, bahwa seringkali di gereja, di kantor, di masyarakat, orang-orang yang paling loud, paling nyaring, paling suka bikin masalah itu sebenarnya orang-orang yang katanya low self esteem dan insecure gitu kan ya. Orang-orang yang ya mereka memiliki sesuatu yang sebenarnya mereka rasa tidak aman. Sehingga mereka harus berlaku seperti itu dan supaya tertutup ya kelemahannya, mengkompensasi kelemahan. Ya. Nah, kadang-kadang kita juga harus lihat gitu bahwa mungkin kalau sebagai teman kita bisa lihat apa yang men-trigger sehingga kita bisa memberikan saran mungkin supaya dia tidak seperti itu. Tapi intinya balik lagi meekness ya, orang yang seperti itu di gereja ya. Untung ini kesaksian ini ya di Tumoto, kalau ada pemirsa yang nonton ya, di gereja kita sih saya udah 10 tahun di sini, enggak ada orang saling baku panas lah ya. Kalaupun baku panas ada mungkin, tapi ya kita masih praktekkan ini meekness ya. Di gereja saya sebelumnya, ada ya pengalaman lah, apalagi di Manado apa semua. Apalagi gitu. Di meeting majelis. Gitu kan, udah saling tunjuk gitu, sudah saling. Ada yang pendeta di mimbar ditarik ke bawah, waduh itu kan benar-benar tidak mempraktekkan ini ya, penyangkalan diri ya, dan akhirnya memalukan semua pihak dan itu nama Tuhan tidak dipuji ya kan. Saya ingat pertama kali saya datang ke situ terus saya lihat, ini jemaat besar kayak begini kok berantem, ketua pendeta turun apa semua di Manado nih. Saya bilang, dan waktu itu saya bawa ada anggota dari Gemim waktu itu yang masuk gitu kan. Terus bagaimana ini
Jadi Gimana gereja terlihat kita yang yang kayak kita tidak begini ingin itu luar perlihatkan. biasa banget, malu sekali. Tapi ya seperti itulah. Semua dalam proses gereja tersebut pun saya lihat sekarang sudah semakin baik. Mereka belajar dari kesalahan-kesalahan masa lalu ya. Bahwa ya itu kita harus bisa melihat rencana Tuhan, rencana Allah. Ya, terima kasih. Kalau saya mau tanya lebih jauh soal apakah kelemah lembutan ini sesuatu yang dilakukan atau ini hasil? Apakah itu yang kita harus usahakan? Sesuatu terjadi ke kita, oh kita harus membuat apa, kita harus melakukan A, B, C. Atau itu hasil oleh karena kita telah melakukan A, B, C. Kalau saya lihat lebih dalam lagi, kelemah lembutan yang kita bicarakan di dalam minggu ini, kalau boleh saya rangkumkan, ini kayaknya rangkuman dari semua buah roh ketika itu jadi implementasi. Nah, bagaimana kita bisa melakukan ini secara di real life gitu, secara praktikal menurut saudara-saudara. Karena ini satu hal yang memang mudah kita bicarakan, tapi ketika dilakukan ini, apalagi di kondisi kita yang sekarang ini, apakah bagaimana cara kita bisa mencapai itu menurut saudara-saudara? Kita bisa mencapai. Belum terdengar. Oke. Jadi kalau kita kan kita nggak mau cari susah juga gini ya kan. Kesusahan itu kan given. Oke. Ya, ya Jangan kan? dicari-cari. Jangan dicari-cari. Ya. Tapi kalau nggak ada kesusahan, bagaimana kita bisa bertumbuh? Ya kan? Nah, ya jawabannya kita harus bisa itu tadi empati gitu ya. Kalau ada orang susah, ya kita harus menempatkan diri kita seperti orang itu ya. Dan memang kita harus nolong orang itu karena kan kita bisa rasa nanti waktu di posisi itu, bukannya kita mau cari-cari gitu kan. Iya kan? Nah, itu dan nanti kalau kita izinkan Tuhan akan tuntun. Karena memang di Laodikia ini kan komentar saya waktu di sekolah sahabat yang lalu itu saya bilang susah dilihat. Bagaimana Anda bisa tahu ini orang Laodikia ini susah? Karena nggak ada rumusnya di dunia, apalagi di bisnis. Begitu tahu orang ini susah, ya nggak masuk gitu loh. Iya kan? Maksudnya bukan susah kenapa? Beda lah kalau bisnis setting, orang nggak bisa kelihatan susah. Biar gimana pun, biar nggak ada uang, kalau rapat ya mesti rapi, mesti, iya dong. Itu standar. Nah, sekarang untuk kehidupan berjemaat gitu. Bagaimana Anda bisa tahu? Nggak bisa tahu gitu. Dan itulah ciri khas Laodikia. Nggak bisa kita tahu orang susah. Kecuali nanti betul-betul dia susah gitu ya. Dia ada resiko yang dihadapi gitu kan. Tapi itulah di jemaat kita bisa saling, ya tentu dari keluarga. Yang paling tahu udah keluarga. Jadi saya ingat doanya Pendeta Rantung waktu Adrian Waruntu meninggal itu kan, dia punya doa dan nasihat, dia bilang keluarga akan paling sakit hati atau Adrian itu keluarnya akan sakit hati kalau orang yang harusnya ada di sini tidak datang atau tidak hadir. Nah itulah mungkin tanda kutip keluarga ya kan. Kan seringkali kan itu yang paling susah, dan keluarga yang paling tahu siapa yang susah, siapa yang senang gitu kan. Seharusnya kita jemaat ini sebagai keluarga. Iya kan. Dan saya perhatikan waktu kita fundraising, waktu awal-awal COVID, Ketua Alvin kebetulan waktu ini anaknya Hart ya. Kan dari situ kita jadi punya satu kebiasaan untuk saling tolong, untuk masak kayak bikin makanan gitu kan. Tapi itu dari segi finansial catatan kita kan kelihatan.
besar sekali waktu itu uang masuk. Hmm. Gitu. Ya. Ya, ya. Ini mungkin jadi ya saya kira ini sulit untuk merasakan gini ya, merasakan semua pasti susah. Ini sekarang zaman susah. Tapi melihat orang susah Iya, nggak tapi gampang. itu salah satu cara untuk membuat orang yang sedang susah itu melihat kemuliaan Tuhan. Persis, ya persis. Ya, itu peran penting jemaat yang karena harus kan dikembangkan di sini dimanapun. Ya. susahnya itu mau aspek mendidiknya. Wah, kalau terlalu sering dibantu jadi terus sahabat lalu kita bilang, setelah ada pendeta Sibir, ada pendeta Gideon, kita bilang ibu-ibu sampai bilang, zaman sekarang tahu gitu anak-anak kita sekolahin pendeta. Karena apa? Karena pekerjaannya pasti dapat gaji gitu. Nggak susah, maksudnya yang susah kan kita-kita ini gitu ya, yang pengusaha mau dapur mesti menyala, api, sementara uang ongkos berangkat ke kantor juga mesti ada gitu, mesti ada penampilan, mesti susah. Betul. Pendeta, tahu-tahu besoknya pendeta datang ke rumah. Kita dilawat. Karena kita bilang, paling sering pendeta lawat tuh Unyap. Ya, itu paling banyak. Bakurebe pendeta mau melawat. Tapi yang lain tahu nggak kalau orang lain susah? Besoknya pendeta datang ke rumah. Thank you. Saya juga pernah dengar satu pendeta katakan, kalau jangan kita pernah berpikir juga selalu dibantu. Kalau memang masih mampu, bantu. Kalau senyanda bisa, baru. By the way, sebelum kita lanjut, saya mau minta ke yang ada di Zoom, kalau ada pertanyaan bisa sampaikan atau di chat, ya, dipersilahkan. Karena kita tidak lama lagi, mungkin sambil menunggu kalau ada pertanyaan, bisa berikan sedikit kayak final thoughts-nya tentang pelajaran kita ini dan bagaimana kita bisa menuju ke arah kelemah lembutan ini di saat kita menderita. Dari Ketua Alvin dulu. Ya, menarik bahwa pelajaran kita dimulai hari Rabu, Kamis, Jumat, dia datang pada kesimpulan menghubungkan kelemah lembutan dengan kerendahan hati. Bahwa saya lihat ada satu traits dari kelemah lembutan yang tidak akan dicapai kalau kita tidak memiliki kerendahan hati ya. Hari Jumat juga dibilang begini, jika kita memiliki kerendahan hati, Tuhan kita akan lepas dari sifat remeh, penolakan, sakit hati, yang ke dalamnya kita terjerumus setiap hari. Dan itulah yang mencegah kegelapan atas jiwa. Bukti yang tertinggi dari ketinggian budi dalam kekristenan ialah pengendalian diri. Ya, jadi lalu di paragraf terakhir, kerendahan hati itu adalah kekuatan yang memberi kemenangan kepada pengikut-pengikut Kristus. Itu adalah tanda hubungan mereka dengan pengadilan surga. Jadi ya orang yang humble, rendah hati, dia bisa jadi orang yang lemah lembut. Tapi tanpa kerendahan hati saya rasa tidak bisa ya. Nah, kalau kita lihat di Mazmur 25 ayat 9 nih. Dia bilang gini, ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Dia Tuhan itu, syarat Tuhan mau membimbing kita dan mau mengajar kita, menuntun jalan kita adalah kita harus rendah hati. Kalau sombong duluan, memang susah mau diajar ya. Kalau udah susah mau diajar, gimana kita selalu merasa full ya, kita selalu merasa sudah penuh, tidak ada lagi yang bisa mengajarkan kita. Benar-benar rendah hati itu penting ya. Dan itu sekolah yang nggak pernah ada tamatnya tuh ya, belajar rendah hati. Belajar rendah hati. Kalau kita orang yang rendah hati pasti lebih bisa untuk melihat apa rencana Tuhan, apa kemauan Tuhan, gitu kan. Apa yang harus saya lihat.
Orang yang rendah hati juga adalah orang-orang yang saya lihat lebih bisa mengendalikan diri ya. Kalau orang yang impulsif dengan emosi dan semuanya itu ya rata-rata sih bukan orang yang rendah hati ya. Tapi orang yang rendah hati itu biasanya orang lebih calm, lebih collected, bahasa Inggris bilang ya. Dia bisa lihat, mengakses situasi dengan baik, apa yang harus saya lakukan. Tidak, orang yang impulsif kan orang yang cenderung Langsung meledak-ledak. ya mulai meledak atau terlalu mengikuti emosi yang impulsif gitu ya. Emosi saat itu apa ngikut saat itu. Tapi itulah pentingnya kerendahan hati sehingga kita bisa jadi orang yang lemah lembut. Oke, terima kasih. Karena waktu kita telah hampir habis dan belum ada pertanyaan di chat, saya berikan kesempatan terakhir untuk Ketua Michael bisa memberikan. Bagi saya kira Final ini panggilan ya. Panggilan karena kesusahan itu, jadi di dalam pelajaran Alkitab tidak ada pencobaan yang namanya ringan. Maksudnya namanya ujian itu pasti susah gitu loh. Intinya iya kan. Nah, Tuhan izinkan setiap kejadian, tiap ujian itu kita bisa lalui dan bertumbuh dalam karakter. Berubah, iya kan? Harus ada berubah. Kalau orang ketemu, ini masih rupa sama juga DP. Dia memang so begitu. Michael tuh sama, yang lalu itu nggak ada perubahan berarti kan. Jadi menurut kita ini pelajaran ini sudah menjelang akhir dan juga ini kan Tuhan mau datang. Berbagai kesusahan ini lagi. Tiba-tiba Rusia kasih stop itu energi, tiba-tiba orang-orang dari Jerman mau beli batu bara di Indonesia. Ini luar biasa, seluruh dunia yang sedang kesusahan. Dan tentu seluruh dunia juga yang sedang belajar pertumbuhan ya, semua cari bahan-bahan rohani, jadi belajar Alkitab. Saya kira ini kesempatan buat kita dan kita juga harus siapkan gitu ya channel untuk mungkin sekolah sahabat di hari biasa juga boleh. Terima kasih. Siap kita pikirkan. Terima kasih banyak. Kiranya saudara-saudara yang di rumah melalui Zoom atau Facebook dapat terberkati dengan diskusi sekolah sahabat kita saat ini mengenai kelemah lembutan, kerendahan hati. Kiranya kita semua memperoleh kelemah lembutan, kerendahan hati yang asalnya dari Tuhan. Dan dapat memberkati orang lain, membuat orang lain lebih dekat pada Tuhan. Kita akan bertemu lagi di diskusi kita di Sabat mendatang. Tuhan memberkati selalu.